Kami dari kelompok 4 ingin melakukan wawancara kepada Ibu Rahmi tentang tanggapan terhadap kekerasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Silvana Natalia Margareta dari kelas 11 IP1 ingin mewawancarai Ibu Rahmi mengenai tanggapannya tentang kekerasan. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Menurut Ibu apa itu kekerasan? Kalau menurut saya secara pribadi, kekerasan itu adalah segala sesuatu yang menyebabkan seseorang itu merasa tidak aman, tidak nyaman, baik itu secara fisik maupun secara psikis. Jadi membuat orang itu merasa dia tuh terancam gitu. Bagaimana tanggapan Ibu tentang orang yang melakukan tindak kekerasan? Ya. Kalau orang yang melakukan tindakan kekerasan, ini kita tidak bisa melihat dari satu sisi saja. Mungkin saja dia itu melakukan kekerasan bukan karena keinginannya dia secara pribadi. Kadang-kadang dia terdesak. Jadi misalnya dalam lingkungannya dia memang situasinya tidak aman. Jadi mau tidak mau dia ikut terpengaruh karena lingkungannya itu. Jadi dia ikut melakukan tindak kekerasan karena dia berada di lingkungan yang memang tidak aman. Bagaimana Ibu menyikapi tindak kekerasan? Untuk menyikapi secara pribadi mungkin kita lebih bersikap waspada, berhati-hati. Kalau untuk ke anak-anak saya, ya mungkin kita berusaha untuk memberi bekal kepada mereka. Bekal di sini bukan berarti kita harus punya kemampuan bela diri saja, ya mungkin dengan bekal keimanan, dengan berdoa. Ya, semoga dengan berdoa dan dengan bekal mereka menjaga diri, bersikap baik terhadap orang lain, itu akan mengurangi tindak kekerasan. Menurut Ibu, apa pendorong seseorang melakukan tindak kekerasan? Ya, seperti yang saya jawab pertama tadi, mungkin bukan karena kemauan dia pribadi untuk melakukan tindak kekerasan, bisa jadi karena dia memang lingkungannya itu di lingkungan yang tidak nyaman buat dia. Misalnya di lingkungan itu banyak anak-anak yang suka nongkrong-nongkrong, suka minum-minuman keras. Dia awalnya mungkin tidak ingin ikut, tapi ketika melihat pergaulannya seperti itu, kemudian teman-temannya mengajak, bisa juga dia juga diancam pertamanya gitu kan. Jadi mau nggak mau dia ikut-ikutan, ya udah lingkungan saya memang begini, jadi ya saya juga ikut gitu, bisa jadi gitu. Apa upaya yang Ibu akan lakukan untuk mencegah tindak kekerasan? Ya, untuk mencegahnya mungkin kita harus bersama-sama. Nggak mungkin kita melakukannya sendiri. Kita bisa minta bantuan dengan lingkungan sekitar. Pertama dari keluarga dulu. Keluarga kita harus kompak. Antara ibu dan ayah, itu dua-duanya harus punya peraturan yang sama. Jangan sampai nanti ketika ibu membuat satu peraturan melarang sesuatu, ayahnya membolehkan. Nah, itu dulu. Pertama dari lingkungan keluarga, kemudian dari lingkungan sekitar. Maksudnya di sini kita dengan tetangga juga harus berbuat baik. Kemudian kita juga punya RT, punya bimbingan kemasyarakatan. Ya mungkin kita bisa minta bantuan mereka ketika kita membutuhkan. Gitu. Jadi kita tidak hanya bertindak sendiri. Jadi intinya kita harus merangkul semua dari keluarga, dari lingkungan, dan mungkin juga dari sekolah anak-anak kita. Menurut Ibu, bagaimana dampak kekerasan bagi orang yang mengalami kekerasan? Yang jelas yang pertama sih trauma. Dia akan merasa kemana-mana dia, kalau bahasa anak-anak sekarang itu paranoid. Jadi kemana-mana dia merasa dihantui dengan kalau saya kesini tidak aman, kalau saya kesini saya harus waspada, harus megang, misalnya kalau dia bawa sesuatu barang harus menjaganya tuh hati-hati banget gitu. Jadi mungkin itu pertama pasti trauma dulu. Dari trauma itu biasanya dia akan merasa ketakutan, ya mungkin itu bisa membatasi pergaulannya dia, lama-lama dia nggak mau keluar rumah atau gimana gitu. Apa yang akan Ibu lakukan jika melihat kekerasan di sekitar Ibu? Kalau secara pribadi, mungkin saya termasuk orang yang penakut. Mungkin saya akan takut gitu. Dan yang paling memungkinkan, saya minta tolong dengan orang yang terdekat situ, yang kira-kira bisa membantu sehingga kekerasan itu tidak terjadi. Misalnya ketika kita terjadi di jalan, kita lihat ada satpam atau ada polisi, ya kita minta bantuan. Tapi kalau kekerasan itu di dalam rumah, ya mungkin kita bisa minta tolong dengan warga sekitar atau dengan ketua RT yang ada. Apakah Ibu sendiri pernah mengalami kekerasan?
secara langsung sampai dengan saat ini mungkin belum pernah, baru dengar dari cerita-cerita saja gitu. Bagaimana tanggapan Ibu dengan banyaknya kekerasan saat ini? Kekerasan pada saat ini maksudnya yang terjadi akhir-akhir ini gitu ya. Yang jelas saya pasti ada rasa takut dalam arti untuk saya pribadi, saya juga merasa khawatir, juga untuk anak-anak saya pasti ada kekhawatiran jangan sampai anak saya nanti mengalami kekerasan atau anak saya sendiri yang melakukan tindak kekerasan. Nah itu yang saya khawatirkan gitu. Jadi kalau secara pribadi saya sebagai seorang ibu, saya merasa banyak khawatirnya, apalagi saya penakut lah istilahnya gitu kan. Jadi ya berharapnya sih jangan sampai terjadi pada kita. Apa peran pemerintah sudah maksimal belum menurut Ibu? Kalau maksimal sekali mungkin belum ya kalau menurut saya, karena saya lihat ya ini sih baru berita-berita yang dari TV gitu yang kami lihat itu, saya merasanya pemerintah itu apa ya, seperti belum imbang. Ketika kekerasan itu terjadi di kalangan bawah, seperti ini cepat banget gitu, langsung di apa ya, ibaratnya langsung gerak cepat ini segala macam. Tapi ketika kekerasan itu terjadi di tingkat atas, kita nggak tahu kelanjutannya. Itu kalau kita lihat dari berita di TV. Tapi kalau dilihat dari kehidupan sehari-hari untuk masyarakat di sekitar sudah lumayan gitu. Maksudnya ketika ada tindak kekerasan langsung semua bergerak, baik itu dari tingkat lingkungan, RT, RW, juga dari tindak kepolisian atau dari pihak-pihak terkait, itu memang sudah cepat gitu. Cuma untuk tingkat yang selanjutnya biasanya kita nggak tahu gitu setelah itu apa sih dampaknya, apa akibatnya untuk si pelaku misalnya, kita belum tahu gitu. Bagaimana dengan hukum yang berlaku di Indonesia? Ya itu tadi saya bilang, saya melihatnya kalau dari berita di TV itu kayaknya untuk ke bawah itu lebih apa ya, kayaknya kalau untuk rakyat itu lebih oh ya harus dihukum, harus ini, kayaknya cepet banget gitu. Tapi ketika untuk kalangan yang punya power atau punya apa ya namanya, punya kekuasaan lah misalnya gitu, kayaknya kok agak ditutup-tutupi gitu. Jadi kalau saya sih berharapnya sama gitu, karena kita sama-sama warga Indonesia juga gitu. Baik Ibu, terima kasih Ibu atas waktunya. Semoga wawancara ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian wawancara yang dapat saya lakukan. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian wawancara yang dapat kami lakukan. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.